Kita dari media pengen tahu sejauh mana kira-kira perkembangan kasus yang dialami oleh saudara Edward yang kabarnya menjadi pekerja di PT Ocean Master Crew Management. Kita dengar kabar bahwa kasusnya cukup serius dan uh, diinformasikan bahwa Padma Indonesia juga sudah dapat informasi ini, dan Padma Indonesia akan berupaya untuk melihat proses sejauh mana salah ini, kemudian langkah-langkah apa yang mau dibuat. Silakan Pak Gabriel. Ya, terima kasih Media Timur Channel dan semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rotendao. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, itu sudah menerima permohonan perlindungan dari calon pekerja migran Indonesia sektor kelautan atas nama saudara Edward Arjus Mara Arifin, SE, dan juga adalah nakoda kapal, terhadap kinerja buruk PT Ocean Master Crew Management. Dan kami dari lembaga pendamping hukum, Pak Edward, dan ini tidak cuma Pak Edward sendiri ya, nanti ini Pak Edward dan kawan-kawan, nanti ini juga kita minta untuk didampingi, sudah melaporkan resmi ke Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Nah, itu tertanggal 22 November dan terima 23 November 2021. Maka kami sendiri jelas permintaan kami kepada Kepala BP2MI Pak Beni untuk segera mengambil langkah-langkah, yaitu pertama, melindungi calon pekerja migran Indonesia sektor kelautan atas nama Pak Edward Arjus Mara Arifin kena atas kinerja buruk PT Ocean Master Crew Management, yang tentu saja untuk pertama memfasilitasi pengembalian dokumen, termasuk bagaimana mempersiapkan masa depan calon pekerja migran Indonesia tidak menjadi korban lagi ke depan sebagai budak di sektor kelautan dan perikanan, apalagi menjadi korban human trafficking. Maka tentu saja permintaan kami kedua untuk melakukan sidak sekaligus menindak tegas perusahaan tersebut. Jadi hingga saat ini kami belum melihat langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pak Beni. Baru pemberitaan surat, tapi kami minta kepada Pak Beni Ramdhani sebagai Kepala BP2MI untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap para agen-agen perusahaan di sektor kelautan dan perikanan yang tidak melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan mereka menjadi budak. Sekali lagi, mereka menjadi budak, bahkan menjadi korban human trafficking. Maka di sini kita minta negara, Presiden Jokowi melalui Kepala BP2MI dan Menteri Perhubungan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk serius melakukan perlindungan melalui apa? Regulasi, yaitu sudah ada Undang-Undang Perlindungan PMI Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017. Tapi di sektor kelautan dan perikanan belum ada implementasi turunannya seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja sektor kelautan dan perikanan. Apalagi belum adanya asosiasi atau perusahaan penggerak pekerja migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan yang diatur secara baik. Justru melalui agen-agen ini yang bikin merusak. Terus yang ketiga, hal yang lagi miris adalah mereka mati sia-sia di laut tanpa perlindungan oleh negara. Maka sudah waktunya negara tidak hanya melindungi di darat, tapi juga di sektor kelautan dan perikanan. Dan Padma Indonesia saat ini sedang mempersiapkan
sebuah bersama-sama dengan para pekerja di sektor kelautan dan perikanan untuk mempersiapkan sebuah asosiasi pekerja migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan, dengan kita mendorong para korban ini seperti Pak Arjus untuk duduk di kepengurusan, sehingga mereka yang pernah mengalami bisa menjadi pengalaman yang buruk ini menjadi pengalaman yang baik ke depan untuk bagi negara. Dan Pak Presiden Jokowi harus segera panggil Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala BP2MI sama Menteri Luar Negeri untuk duduk sama-sama ini. Kalau mereka ini juga tidak progresif dan tidak peduli, apalagi mau membela pemenuhan hak para pekerja di sektor kelautan dan perikanan, ya sudah waktunya Pak Jokowi juga mempertimbangkan untuk dicopot. Supaya mereka harus serius ngurusin ini. Tidak boleh main-main. Ini masalah harga diri bangsa. Dan mereka ini adalah pahlawan devisa yang di sektor kelautan dan perikanan belum diperhatikan oleh negara secara serius. Di sektor darat sudah. Di sektor kelautan dan perikanan itu belum. Maka ini waktunya untuk negara hadir sesuai Nawacita 3. Jadi kami minta dengan tegas pada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah segera, yaitu soal regulasi, turunannya itu PP, dan termasuk juga peraturan menteri, kalau perlu Perpres, peraturan menteri untuk melindungi para pekerja, calon pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Apalagi ke depan ini, negara kita kan negara poros maritim. Mengapa ini tidak diperhatikan? Sehingga expert kita ini mereka juga bisa membangun negara dan juga menjadi pahlawan devisa bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kasus Pak Arjus, kami minta Pak Beni harus segera mengambil langkah-langkah ini sebelum akhir tahun. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi di BP2MI. Karena ini hanya aksi dan advokasi supaya Pak Beni perlu di backup untuk menindak tegas para mafiosi di sektor kelautan dan perikanan.